Bagus. Iba itu kalau sok man. Nanti kasih ini bang, kasih kode bang. Iba bang gangi. Nyambi ya kan. Loh, iba itu kalau kene situ kene. Iba sing dipakai. Tes 1 2. Monggo Sat. Oh nanti aja. Nanti aja. Pegang aja pegang, setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatul iman, barakallahu fikum. Jamaah yang dirahmati Allah, pada sore hari yang berbahagia ini kembali kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan pada kita kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul bermuajah dalam tema Tadabbur Alam Wisata Dakwah di Gunung Pandan, Aceh Tamiang. Sore hari ini semua berkumpul dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani. Ada orang yang sehat jasmaninya tetapi tidak sehat rohaninya. Ada orang yang sehat rohaninya tetapi sakit jasmaninya. Dan kita berharap pada Allah Jalla Jalaluh agar kita termasuk orang-orang yang sehat jasmani dan sehat rohaninya. Berapa banyak orang yang sehat jasmaninya tetapi rohaninya nggak sehat. Akhirnya mereka tidak bisa mengikuti kajian-kajian Islam. Mereka jauh dari hidayah karena mereka sakit rohaninya. Potret orang-orang yang sakit rohani adalah mereka-mereka yang sulit untuk mendapatkan surganya Allah Jalla Jalaluh. Karenanya kita berharap pada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Dan ada yang paling penting, yaitu kesehatan dalam memahami syariat Allah. Kesehatan dalam memahami ajaran Allah. Ini disebut dengan sihatul faham, yaitu sehatnya pemahaman, tasawur, paradigma dalam memahami syumuliyatul Islam, kelengkapan Islam. Teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Pada siang hari ini, wisata dakwah kita di Gunung Pandan, kita adakan kajian dengan tema 5 pilar membangun keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Ikhwan sekalian, barakallahu fikum, teman-teman yang dirahmati Allah. Semua orang dalam membangun rumah tangga, nanti terkait dengan bagaimana kita membangun kekuatan umat, dalam juga terkait bagaimana memakmurkan umat lewat lajis al-hidayah. Karena ini menjadi wahana ibadah kita pada Allah, dengan terus memberikan santunan, kebaikan-kebaikan pada umat secara umum. Maka membangun keluarga samara, keluarga sakinah, mawadah, warohmah, pertama adalah bangunlah keluarga dengan penuh kelembutan, bukan dengan kemarahan. Karena Nabi kita mengajarkan bahwa kita tidak boleh mudah menjadi orang yang cepat marah. Karena marah tidak menyelesaikan masalah. Sekali lagi, marah tidak menyelesaikan masalah. Maka membangun keluarga sakinah, mawadah, warohmah, termasuk juga dalam hal ini adalah pada spektrum yang lebih luas. Saat kita membangun kekuatan umat dalam menyantuni anak-anak yatim du'afa lewat lembaga Lajis Al-Hidayah, maka bangunlah tim Lajis ini dengan penuh kelembutan, bukan dengan penuh kemarahan. Maka jika ada yang keliru, yang salah dari anggota rumah tangga kita, anak kita, istri kita, ya, maka tegur mereka dengan penuh kesantunan, kelembutan, dan tidak perlu dengan kemarahan. Sekali lagi, kemarahan tidak pernah menyelesaikan masalah. Nah, ini saya berikan simulasi. Perhatikan semua ibu-ibu, perhatikan sini. Bapak-bapak semua perhatikan. Jangan hanya melihat ke pete dan singkong. Ini adalah simulasi bagaimana ternyata marah tidak menyelesaikan masalah. Serumit apapun
atau bahkan sesimpel apapun masalah, simpel padahal masalahnya, tetapi kalau dengan kemarahan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Perhatikan bagaimana ketika orang marah. Saat kita marah, ini menjadi masalah besar di kemudian hari, bahkan perjalanan rumah tangga kita, perjalanan lembaga lajis kita itu akan hancur jika semua dengan kemarahan. Perhatikan bagaimana ketika tali ini kita ikat dengan kemarahan. Ini kuat karena kita marah dan ini tidak menyelesaikan masalah. Kita minta Bang Boim, tolong selesaikan masalah ini. Tadi kita marah, tadi saya marah, mengikat tali ini dengan penuh kemarahan. Apakah bisa menyelesaikannya? Dilepas. Oh ya. Jangan marah. Sulit untuk menyelesaikan masalah jika dengan kemarahan. Tapi kalau masalah ini kita urai dengan penuh kelembutan, kesabaran, maka dengan tenang. Tenang, jangan marah. Tenang, tenang. Maka tali yang tadi terikat kuat itu bisa terurai dengan baik dan lepas. Takbir. Allahu Akbar. Nah, itu menunjukkan satu simulasi bahwa kemarahan tidak bisa menyelesaikan masalah. Ya. Kalau kita marah, lalu kemudian makan pete sama kulit-kulitnya, maka ini akan menjadi penyakit. Maka semua masalah bisa selesai dengan ketenangan. Oleh karena itu, membangun keluarga sakinah, mawaddah, warohmah pada spektrum yang lebih luas, lembaga pendidikan, lembaga amil zakat, lajis, maka harus dibangun dengan penuh kelembutan. Ya, ketuanya lembut pada anggotanya, anggotanya hormat takdim pada ketuanya. Kalau ini dibangun dengan kekompakan, maka rumah tangga menjadi baik, maka lembaga pendidikan menjadi baik, maka lembaga amil zakat dimanapun akan menjadi baik, karena antara anggota, ketua semua kompak, solid, tidak perlu dengan kemarahan. Itu yang pertama. Yang kedua, pilar kebaikan rumah tangga, pilar kebaikan sebuah lembaga pendidikan atau lembaga amal sosial itu adalah ketenangan dalam bekerja, tidak kesusu, tidak terburu-buru, ya. Ojo kesusu, jangan terburu-buru. Ada satu kisah disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad. Ini disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri dalam kitab Adabul Mufrad, bahwa pada satu hari ada seorang bapak, ini kisah nyata, riwayatnya sahih. Dia berangkat menuntut ilmu, ya. Dia berangkat menuntut ilmu. Kemudian setelah dia menuntut ilmu, dalam waktu yang sangat panjang dia meninggalkan istri yang dia cintai. Kemudian setelah lama dia berguru, dia akan pulang, turun gunung katakanlah. Ketika dia mau pulang menjumpai istrinya yang sudah lama dia tinggalkan, maka gurunya berpesan satu. Makanya kitabnya di babnya bab jangan terburu-buru. Maka membangun rumah tangga dengan ketenangan, menghadapi masalah dengan ta'ani, tenang, teliti. Kata gurunya, wahai anakku, wahai muridku, setelah engkau mendapatkan ilmu ini, nanti kalau kamu pulang menjumpai keluargamu, masyarakat, istrimu, anakmu, semuanya hadapi dengan ketenangan. Ojo kesusu, jangan terburu-buru. Makanya babnya bab jangan terburu-buru. Begitu dia pulang setelah menuntut ilmu cukup panjang, ketika dia membuka pintu rumahnya, di dalam kamar, dia menjumpai istrinya sedang tidur. Dia kaget ini. Dia jumpai istrinya sedang tidur. Di sampingnya nggak jauh, kira-kira barangkali 1 atau 2 meter, ada laki-laki yang tidur di sampingnya. Maka akhirnya dia kembali keluar, mengambil pedang. Dia ambil pedang tadi. Lampunya gelap saat itu. Ketika dia mau tebas itu laki-laki tadi, dia ingat pesan gurunya. Ojo kesusu, jangan buru-buru. Ketika dia mau bacok, dia ingat pesannya, jangan buru-buru, jangan mudah memponis, jangan terburu-buru. Akhirnya dia meninggalkan, tidak jadi untuk membunuh, membacok seorang bapak yang ada di samping istrinya. Ketika kemudian lampunya nyala,
mungkin dulu pakai damar cempor ya, apa namanya? Semprong. Yang lampu itu, Sentir. lampu templok. Ketika kemudian lampu templok itu nyala, tahukah Bapak Ibu siapa laki-laki itu? Ternyata dia adalah mertuanya. Mertuanya. Dan dia ingat pesan gurunya, jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa. Andai kata dia terburu-buru, dia bacok itu bapak tadi, maka inilah menantu kurang ajar. Menantu membacok mertua. Ya, jadi jangan terburu-buru menilai orang. Ya, maka terhadap saudara kita berikan 70 uzur. Ya, kalau ada saudara kita yang salah, keliru, mungkin dalam pandangan kita keliru. Padahal boleh jadi dia tertinggal sesuatu, dia tidak mengikuti program sesuatu, boleh jadi ada 70 alasan yang membuat dia tidak bisa ikut dalam program tadi. Sehingga kita semakin bijaksana dalam menilai sahabat kita, teman kita, saat kita punya komitmen bahwa adalah segala-galanya. Maka ambillah 70 uzur untuk teman-teman kita ketika dia barangkali keliru dalam pandangan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam membangun kekuatan sebuah lembaga pendidikan ataupun lembaga sosial, dalam hal ini adalah lebih spesifik membangun rumah tangga bahagia, sakinah, mawadah, warohmah, yang diperlukan adalah kematangan, kedewasaan. Dan dewasa tidak mesti tua, karena berapa banyak orang udah tua nggak dewasa-dewasa. Tapi berapa banyak anak muda usianya 18 tahun, seperti Bang Jubir, berapa usia Bang? 18 tahun lebih sedikit, tetapi matang, dewasa. Dan ini sudah matang? Sudah matang. Jadi tidak seluruh orang tua tuh matang, dewasa. Tapi ada anak muda 18 tahun matang, dewasa. Sehingga ketika dia menikah, 18 tahun, 20 tahun, dia matang dan dewasa dalam membangun pernikahan. Kalau lembaga Lajis mungkin usia boleh 20 tahun, tapi dia di Lajis begitu matang dan dewasa. Tahu dia pekerjaan. Tidak perlu harus diuprak-uprak, dia ngerti, dia matang. Dewasa. Hari ini berapa banyak orang yang udah menikah puluhan tahun, tetapi berantem, bertikai, nggak pernah kenyang-kenyang. Berantem nggak kenyang-kenyang. Ya, bertikai suami istri nggak ada kenyangnya. Padahal kita makan kenyang, tapi ada orang berantem suami istri nggak kenyang-kenyang sampai tua. Wal-iyazubillah. Karena jamaah sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah, rekan-rekan Lajis, barakallahu fikum, mari membangun lembaga sosial kita ini dengan penuh kedewasaan, kematangan. Yang keempat, yang sangat penting ini adalah kejujuran. Ya, kejujuran. Berapa banyak orang pintar nggak jujur? Tapi berapa banyak orang yang dikatakan dia bodoh, polos, lugu, tetapi dia jujur. Maka yang diperlukan tidak hanya kepintaran, tapi kejujuran. Jujur kepada Allah. Jujur pada Al-Quran, jujur pada kebenaran, termasuk yang paling penting adalah jujur dengan manajemen keuangan, sehingga kemudian akan menjadikan sebuah lembaga yang sangat dipercaya oleh umat. Maka mari kita bangun kejujuran, jujur pada umat, jujur pada diri sendiri, sehingga kejujuran ini akan mengantarkan kita menjadi rumah tangga sakinah, mawadah, warohmah. Kemudian yang kelima, yang tidak kalah pentingnya, ini sebagai penutup, yaitu kesabaran. Allah menyukai dua hal hambanya. Hadis Sahih Muslim. Allah mencintai pada hambanya, Allah mencintai pada setiap hambanya yang punya dua sifat, yaitu kelembutan dan kesabaran. Santun, sabar. Hadis Sahih Muslim. Ya, dua sifat yang Allah cintai pada hambanya, yaitu kesabaran, kelembutan. Dan demi Allah, tidaklah Allah memberikan kebaikan pada satu keluarga kecuali Allah berikan pada keluarga tadi kelembutan, kelembutan hati, kelembutan tutur kata. Ya, maka kelembutan, kejujuran, kesabaran ini akan menjadikan rumah tangga kita sakinah, mawadah, warohmah. Inilah 5 kunci membangun lembaga yang penuh dengan barokah, membangun lembaga yang profesional, membangun keluarga samara,
sakinah, mawadah, warohmah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan renungan kita pada siang hari ini menjadi pencerahan untuk seluruh teman-teman, rekan-rekan Lajis, agar ke depan kita jadikan wahana ibadah kita di sini lebih semangat, lebih smart. Kemudian dengan itu Allah menjadikan kita semua hamba-hamba yang dicintainya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi